Kali ini bagaimana cara membuat katalog di WhatsApp, atau dengan bahasa yang umum, cara membuat produk agar menarik diklik. Itu pembahasan kita kali ini. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, apa faktor yang menjadikan orang tertarik melihat katalog kita atau melihat produk kita? Nah, ada tiga faktor yang dilihat produk itu menarik. Dilihat dari fotonya, dilihat dari penamaannya, dan dilihat dari harganya. Ini rating ini, rata-rata orang melihat dari 3 sudut pandang ini. Kita bahas yang pertama, dari foto. Jadi kawan-kawanku, rumusan sederhana, foto itu harus informatif dan representatif. Informatif itu apa? Menampilkan produk yang jelas, seakan-akan foto itu berbicara. Nih, seakan-akan foto itu berbicara. Kemudian representatif itu maksudnya real page. Fotonya itu betul-betul murni, tanpa edit, tanpa rekayasa, dan betul-betul itu yang dijual. Itu dia. Bagaimana cara buatnya foto tersebut? Nah, hal-hal yang perlu diketahui, foto yang baik itu adalah foto yang backgroundnya polos. Tetapi tergantung selera. Ada backgroundnya yang tidak polos tapi tampilannya menarik background di belakangnya. Nah, atau di blur, dikasih buram, sehingga orang yang melihat fokus mata penglihatan dan konsentrasinya itu kepada benda produk yang dijual tersebut. Ini seni dalam fotografer ya. Jadi silakan mempelajari dalam hal ini. Tuh. Hal yang lain untuk cara membuat foto adalah ambil dari 3 sudut yang berbeda. Misalkan ini barangnya diambil dari depan, ya, dari samping kanan dan juga samping kiri, atau dari depan agak ke atas. Ambil sudut yang berbeda. Setidaknya ada 3 sudut untuk jeprit shootnya itu. Kemudian hal yang lain, pencahayaan harus jelas dan terang, tapi jangan terlalu terang banget sampai silau ya. Boleh indoor. Kalau kita ngambil foto indoor di studio, ya itu harus menggunakan bleed yang bagus. Apa namanya, ring light. Gak terlalu paham saya. Kalau toh kita outdoor, itu usahakan di jam-jam yang spesial ya. Golden Horse itu jam 7 pagi sampai jam 9, atau sore jam 15 sampai jam 17 sore. Memanfaatkan sinar matahari pagi dan sinar matahari sore. Itu yang pengalaman kami yang kami lakukan. Hal yang lain apa? Resolusi juga harus 17 kali 17. Upayakan seperti itu. Jangan menggunakan resolusi rendah, gambarnya buram dan tidak jelas, nggak menarik, nggak jadi beli. Kemudian atur formatnya, JPG dan lain sebagainya yang support kalau di-upload. Kalau toh menggunakan produk yang dipakai, misalkan baju fashion, foto saat dikenakan, saat dipakai, ya. Itu kalau produk yang memang dikenakan, cincin misalkan ditaruh langsung di jari ya, seperti itu. Hal-hal yang perlu diketahui. Dan yang terakhir, cantumkan logo kawan-kawan, karena zaman sekarang foto itu terkadang dicomot dan diambil oleh orang lain. Sayang sekali kalau tidak ada brand logonya. Ya itu dia. Oke, itu terkait dengan foto. Kalau kita nggak mampu membuat, maka adopsi. Adopsi apa? Minta izin ke brand ownernya untuk kita jual lagi
dan bergabung menjadi reseller. Itu brand ownernya minta izin. Nah, ini tentunya kontrak kesepakatan. Nah, memudahkan toh itu. Kalau saya pribadi, bidarasurga.com mengizinkan kalau ada orang yang minta izin. Baik, itu terkait dengan foto. Hal yang lain, faktor yang kedua, produk itu akan menarik, katalog juga akan keren dan kece apabila ditinjau dari sisi penamaan. Jadi penamaan itu kawan-kawanku ada teorinya. Ada 3 elemen untuk menyusun sebuah penamaan. Pertama, jenis produknya apa, diselipkan merek produknya, baru berikutnya diselipkan tambahan keterangan. Ada juga yang menggunakan merek produknya dulu ditampilkan namanya, jenis produknya, baru tambahan keterangan. Nah, itu dia. Ya silahkan pakai yang mana. Jadi membuat nama produk nggak ngasal-ngasal, nggak sembarangan. Kalau sembarangan tidak bisa di search, tidak bisa dicari oleh Google, atau bahkan tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang yang melihatnya. Singkat cerita, nggak jadi beli. Itu terkait dengan penamaan. Kemudian selanjutnya terkait dengan harga. Faktor yang ketiga, sudut pandang orang yang tertarik dengan produk kita, katalog kita itu tampil menarik adalah harga menjadi hal yang penting, harus dianalisis. Modalnya berapa dan lain sebagainya ya harus ada analisis. Kalau enggak fatal dan rugi. Yang kedua adalah produk terbaru. Produk terbaru berarti harganya juga baru. Kemudian hal yang ketiga, sesuaikan dengan pasar. Seperti apa harga ini di pasaran. Kecuali kalau kita bermain di brandingnya sudah bagus sehingga tidak mengalami persaingan harga di pasar. Nah, terkait dengan harga itu menyesuaikan antara kelayakan kualitas dengan harga tersebut. Nah, kelayakan kualitas, kebutuhan dan manfaat dengan harga tersebut kalau nyambung, cocok, insya Allah. Ciri-cirinya apa harga yang bagus itu? Salah satu diantaranya ada repeat order, ada kesinambungan orang setelah beli lagi. Itu ciri-cirinya. Baik, itu 3 faktor terkait dengan produk menarik atau tidak. Sekarang kita bahas tentang deskripsi ya. Hal yang kedua dari produk itu menarik adalah pembahasan deskripsi. Jadi kawan-kawanku, pembahasan deskripsi itu harus spesifikasi, mencantumkan keterangan dan spesifikasinya. Jelas, padat, lugas, dan menggunakan copywriting, teknik copywriting. Kapan-kapan akan saya bahas khusus teknik copywriting ini, tapi yang jelas tidak sembarangan. Ada ilmunya teknik copywriting itu. Kemudian selain jelas, padat, gunakan teknik copywriting. Yang keempat, ada link kliknya. Link kliknya menuju ke website. Kalau kita ngupload di WhatsApp. Kalau ngupload di website ya menuju link WhatsApp. Jadi usahakan interkoneksi kawan-kawan. Itu yang namanya bisnis online, jaringannya harus nyambung ke marketplace, marketplace nanti nyambung ke WhatsApp, WhatsApp nanti nyambung ke link My Google Business misalkan, My Google Business nyambung ke YouTube dan seterusnya. Makin banyak linknya makin bagus. Itu rumusan dari bisnis online. Jadi ada link kliknya. Kalau kita masang katalog produk di WhatsApp, ada link kliknya menuju website misalkan. Nah, seperti itu kawan-kawanku. Jadi bagaimana kalau kita nggak mampu membuat copywriting, penjelasan produk dan lain sebagainya, adopsi. Itu solusinya. Mengadopsi kepada brand owner dan minta persetujuannya. Ya, mudah.
Kalau kami pribadi bidarasurga.com memang membuka reseller dan mempersilahkan mengadopsi copywriting, penjelasan dari produk-produk kami, termasuk juga link-link, akses link dan lain sebagainya. Nah, itu faktor yang kedua, menjadikan produk menarik, katalog kita itu keren, ya. Ditinjau dari satu, ada 3 faktor. Yang kedua adalah deskripsi dan spesifikasi. Sedangkan yang ketiga, kawan-kawanku, ada varian produk. Yang ketiga ada varian produk. Makin banyak varian produknya, makin menjadikan katalog itu bagus. Misalkan ada penjelasan ukuran size, ya, ukuran ini, ukuran ini, ukuran ini. Silahkan calon pembeli memilih. Atau warna, ya, warna ini, warna ini, warna ini. Silahkan calon pembeli memilih. Atau model, ya, model ini, model ini, model ini, silahkan calon pembeli memilih. Nah, dengan ada varian warna atau varian jenis atau varian bentuk, intinya varian produk, itu akan menjadikan calon customer ACC dan cenderung membeli. Itu pengalaman kami. Apalagi kalau calon pembeli belum mencantumkan varian produknya yang diinginkan, kita bertanya, mau memilih warna apa? Nah, begitu dijawab, saya mau memilih warna hitam, itu sudah menunjukkan keseriusan dari calon pembeli untuk deal dan ACC. Tinggal sentuhan sedikit, transfer. Nah, itu kawan-kawan. Jadi hal yang ketiga, cantumkan varian produk. Hal yang keempat, ini yang gak kalah penting, penjelasan video. Jadi ada videonya yang menjelaskan produk kita, audio visual. Yang paling ngetren audio visual ini, kawan-kawanku, ya, kita harus masang di YouTube, ya, masang di YouTube, eksis di YouTube. Nanti kan ada link video di YouTube, itu yang kita ambil linknya, jadi kita tempelkan, gitu, ya, ambil, kita tempelkan. Kalau toh memang tidak mau menempelkan link klik video di YouTube, maka kita upload. Misalkan kita punya website, tidak mencantumkan link video YouTube-nya, maka kita upload tuh materi videonya ke dalam website tersebut, ke dalam website tersebut. Tentunya akan memakan banyak ini, ya, akan memakan banyak space gigabyte-nya, dan tentunya tidak efektif. Lebih baik mencantumkan link klik. Baik, sekarang bagaimana kalau kita nggak bisa membuat videonya? Rumusannya ngadopsi. Lagi-lagi ngadopsi, minta izin ke brand owner yang kita kerjasama dengan brand owner tersebut, dengan kontrak dan kesepakatan yang sudah terjalin. Kemudian kita minta deskripsi, penjelasan dalam bentuk narasi video, audio visual, dan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kami mempersilahkan, mengadopsi kepada reseller kami untuk mengambil video-video penjelasan dari produk kami untuk menjalin kerjasama dalam proses penjualan dan pembagian keuntungan nantinya. Nah, itu salah satu hal sebagai solusi jika tidak bisa menjelaskan dalam bentuk video, cukup mengadopsi dari orang lain. Itu kawan-kawanku, teknik bagaimana membuat katalog yang benar, bukan ngasal-ngasalan ini, berdasarkan pengalaman kami selama 7 tahun bergerak di bisnis online. Itulah cara kami membuat katalog, atau bagaimana agar produk tampilan kita itu disenangi oleh customer, disenangi oleh calon pembeli, dan berujung pada pembayaran transaksi penjualan. Saya ulang lagi, ya, ada 4 poin terkait dengan produk itu menarik atau tidak. Poin pertama, pahami faktor sudut pandang orang menilai sebuah produk. Apa saja itu? Foto, penamaan, kemudian harga. Itu dia, foto, penamaan, dan harga. Sudah saya jelaskan. Hal yang kedua yaitu deskripsi dan spesifikasi. Deskripsinya itu harus bagus.
Yang ketiga adalah cantumkan varian produk. Yang keempat, penjelasan dalam bentuk video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika suka dan dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, kemudian like, tekan notifikasi untuk mendapatkan video kami selanjutnya. Ini pengalaman 7 tahun daripada menempuh waktu yang sekian lama, mendingan belajar pada orang lain, kemudian lakukan rumusan ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Jos pokoknya. Tekan notifikasi beneran ya. Kami kalau memang ada yang bingung cara bikin link dan lain sebagainya, ya silahkan tanya ke nomor WhatsApp yang tertera tersebut, atau hubungi nomor WhatsApp kami, bisa komentar di video ini, berkomentar ya, akan kami tanggapi. Insya Allah ke depan kita akan membahas tentang apa ya, mungkin mengatur pesan cepat dalam WhatsApp, pola komunikasinya, apa saja yang harus dibuat, langkah-langkahnya. Untuk mendapatkan video itu berkelanjutan, tekan notifikasi, like, subscribe, dan silahkan di-share kalau ini bermanfaat ke teman-teman kita semua. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya metode membuat katalog di WhatsApp, tapi rumusan secara umum. Kalau toh kita membuat produk dan ngupload di marketplace Tokopedia, di Shopee, dan lain sebagainya, sama menggunakan rumusan yang saya sampaikan ini. Insya Allah bertahan lebih lama, beberapa tahun ke depan. Tapi bisa jadi suatu saat juga akan basi, butuh inovasi baru. Itu kawan-kawanku, kami sedang membuka pasukan reseller rekrutmen. Bagi yang mau bergabung menjadi pasukan penjualan bidarasurga.com, akan kami siapkan materi iklannya, kami ajarkan teknik bisnis online-nya ya. Kemudian kami buat juga produk-produknya, kami siapkan market pasarnya, bahkan kami siapkan member area untuk komunikasi, belajar, mentoring tentang bisnis online. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu di era pandemik ini mendapatkan finansial tambahan. Pokoknya nggak main-main. Berminat menjadi pasukan reseller kami, klik pojok kanan atas, atau nanti jumpa dengan website online shop kami, daftar, isi dengan lengkap, konfirmasi ke kami kalau sudah mengisinya, atau silahkan hubungi kami di deskripsi link WhatsApp di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.